Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Raise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Pembacaan kita ada di dalam Kitab Ayub pasal 36. Saya akan membacakan di dalam Kitab Ayub pasal 36 ayat 5 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, Allah itu perkasa dan adil. Kalau kita mengobservasi dari Kitab Ayub pasal 36 ini, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam ayat tersebut? Tentunya ada Ayub, ada sahabat-sahabat Ayub, Elifas, Bildad, Sofar, dan Elihu. Peristiwa apa yang terjadi? Di dalam Ayub pasal 36, Elihu yang lebih muda menyampaikan kepada Ayub dan sahabat-sahabat Ayub yang lain bahwa Allah itu perkasa dan adil. Penderitaan yang dialami Ayub mungkin memiliki tujuan yang belum dipahami oleh manusia. Elihu tidak seperti sahabat-sahabat Ayub yang lain, tidak seperti Elifas, tidak seperti Bildad, tidak seperti Sofar yang cenderung menyalahkan Ayub atas penderitaannya. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, ketika kita membaca kitab Ayub, kita dihadapkan pada realita kehidupan yang keras. Penderitaan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Apa yang dialami oleh Ayub? Ayub adalah orang benar, namun mengalami penderitaan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dalam perdebatan panjang antara Ayub dan sahabat-sahabatnya, muncullah Elihu, seorang yang lebih muda, tetapi berbicara dengan kebijaksanaan. Dalam Ayub pasal 36 ayat 5 sampai yang ke-7, Elihu menyatakan kebenaran besar tentang karakter Allah, bahwa Allah itu perkasa dan adil. Ini adalah pesan yang sangat kita butuhkan ketika kita sedang mengalami kesulitan dan merasa dilupakan. Yang pertama, Allah itu perkasa namun penuh belas kasihan. Dalam Ayub 36 ayat 5 dituliskan, ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Elihu membuka dengan sebuah pengakuan bahwa Allah itu perkasa. Ini berarti bahwa Tuhan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Tetapi keperkasaan Allah berbeda dengan kekuasaan manusia. Apa bedanya? Kekuasaan manusia sering membawa kesombongan. Kekuasaan manusia sering membawa ketidakpedulian, bahkan penindasan. Namun Allah tidak memandang hina seorang pun. Allah memperhatikan setiap orang, tidak peduli seberapa kecil, seberapa miskin, atau tidak pentingnya kita di mata dunia. Tetapi Allah tidak memandang hina kita. Allah memperhatikan setiap kita.
Allah tidak menyalahgunakan kuasanya, justru sebaliknya. Kekuasaannya dipenuhi oleh kepandaian, hikmat, dan kasih. Artinya tindakan Allah selalu bijaksana. Tindakan Allah penuh maksud yang mulia, bahkan saat kita tidak memahaminya. Yang kedua, Allah menegakkan keadilan di tengah dunia yang rusak. Di dalam Ayub 36 ayat yang ke-6 dikatakan, Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ayat ini menjawab pertanyaan besar. Mengapa orang jahat itu tampaknya makmur? Kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya senang. Kita mungkin pernah bertanya, mengapa orang yang curang bisa sukses? Mengapa orang yang jujur malah menderita? Jawaban Elihu adalah, Tuhan tidak akan membiarkan orang fasik hidup selamanya dalam keadaan seperti itu. Akan datang waktunya ketika Allah akan menyatakan keadilannya. Allah memberi keadilan kepada orang yang sengsara. Artinya mereka yang menderita bukan karena kejahatan mereka sendiri. Mereka orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dihina dan dilupakan manusia, mereka semua diperhatikan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 20 dituliskan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup orang benar akan bebas dari penderitaan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa penderitaan itu tidak akan berlangsung selamanya. Karena Tuhan memperhatikan dan Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada orang-orang benar. Yang ketiga, Allah memperhatikan dan meninggikan orang benar. Dalam Ayub 36 ayat 7 dituliskan, Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Ini merupakan janji yang luar biasa. Allah tidak mengalihkan matanya dari orang benar. Allah selalu memperhatikan orang benar. Ini berarti bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memperhatikan kita sebagai umat-umatnya, orang-orang yang sudah dibenarkan. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lengah, Allah tidak pernah lalai terhadap kita. Lebih dari itu, orang benar ditempatkan di atas tahta bersama raja. Ini adalah gambaran pengangkatan, pemulihan, dan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang benar. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dituliskan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Tapi firman-Nya menegaskan, akan ada waktunya. Kita tidak akan terus-menerus berada di bawah. Allah akan meninggikan orang yang hidup dalam kebenaran. Walau sekarang mungkin kita sedang ada di posisi bawah. Aplikasi dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, tetaplah percaya pada kasih dan kuasa Tuhan. Bahkan ketika keadaan tidak menjanjikan, jangan menilai Tuhan hanya dari apa yang kita lihat sementara. Allah itu perkasa dan adil. Yang kedua, jangan iri kepada orang fasik. Jalan mereka mungkin kelihatannya mulus, tetapi akhirnya akan ditimpa keadilan Allah, karena Allah kita perkasa dan adil. Yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Meskipun itu berarti harus menderita.
Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan harus hidup di dalam kebenaran. Karena Tuhan memperhatikan dan akan meninggikan orang benar. Bapak, Ibu, Saudara, kita menyembah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, tetapi Dia juga Allah yang adil dan penuh kasih. Dalam dunia yang rusak ini, kita bisa merasa kecil, kita merasa tidak berarti, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, Allah memperhatikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Allah tidak akan membiarkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan Allah akan meninggikan kita pada waktunya. Jangan goyah dalam iman. Tetaplah hidup dalam kebenaran. Karena mata Tuhan tertuju kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hidup benar. Dan tangan Tuhan akan mengangkat kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang perkasa dan adil, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang selalu memperhatikan orang benar. Kami mau terus setia kepada Engkau, apapun yang kami alami, karena kami tahu Tuhan, Engkau memperhatikan kami, dan Engkau akan memberkati, mengangkat kami umat-umat-Mu yang terus hidup di dalam kebenaran. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Janganlah hendaknya kerajinan kami keluarga GBD LCD Magelang kendor. Biarlah roh kami menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.